Nama saya berasal dari kelompok 6. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban di dunia. Perkenalkan, nama saya Cili Aurora Mediano. Saya Rahmelia Monika Mujahidin. Saya Surajidin Ma'arif Rayaan. Saya Ridwan Prasetyo. Saya Farah Rahmat Farudi. Di sini akan dipresentasikan tentang jejak peradaban Islam. Yang pertama adalah penyebab kemajuan dan kemunduran. Jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya al-adab. Secara umum, kata adab memakai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, beradaban memiliki arti kemajuan lahir dan batin. Dalam bahasa Indonesia juga, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan pencapaian batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, budaya juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Yang pertama, faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab kewajiban umat Islam, yaitu menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara 650 hingga 1000 Masehi. Kemajuan ini dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Kedua, penerjemah filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua yaitu sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan peradaban Islam, kemudian mengalami masa kemunduran yaitu penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13, memastikan keruntuhan peradaban Islam. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Jabir bin Hayyan dalam bidang kimia, Al-Khawarizmi dalam bidang aljabar, trigonometri, ilmu falak dan ilmu geografi, Al-Kindi dalam bidang astronomi, fisika, teknik, kedokteran dan musik, Ibnu Sina dalam bidang filsafat terutama kedokteran, dan masih banyak lagi ilmuwan muslim lainnya yang menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan. B. Ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan umat Islam tertinggal di bidang iptek. Di antaranya, yang pertama, pendidikan yang kurang tepat, yang dimana pendidikan yang kurang tepat dan berkualitas dapat menyebabkan umat Islam tertinggal dalam iptek. Yang kedua, anggapan bahwa ilmu dan teknologi tidak penting. Banyak umat Islam yang menganggap bahwa penguasaan ilmu dan teknologi tidak penting sehingga pendidikan ilmu dan teknologi diabaikan. Yang ketiga, konflik internal. Umat Islam yang terlibat dalam konflik internal dapat menyebabkan kemunduran dalam pengembangan iptek. Yang keempat, pergerakan militer. Pergerakan militer dapat meruntuhkan infrastruktur peradaban dan memusnahkan pusat-pusat riset. Yang terakhir, invasi Mongol dan penaklukan Granda. Invasi Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan penaklukan kerajaan Islam di Granada tahun 1492 dapat menyebabkan kemunduran keilmuan di dunia Islam. Menuju kebangkitan umat Islam. Satu, aspek internal. Semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimiliki. Dua, aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutupi diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Al-Quran adalah panduan inspirasi dan moralitas yang akan menghindari umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian. Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Berdasarkan kepentingan di atas, ini adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya.
Aksi 212 merujuk pada serangkaian peristiwa besar yang melibatkan demonstrasi massa terkait isu penistaan agama yang terjadi pada tahun 2016 di Indonesia. Pada September 2016, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengutip sebuah ayat dari surat Al-Maidah ayat 51 saat memberikan pidato di Kepulauan Seribu. Pernyataan tersebut kemudian dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk penistaan agama. Pidato Ahok di Kepulauan Seribu mulai viral di media sosial, terutama bagian yang dianggap menyinggung Al-Quran. Video ini diedit, kemudian disebarluaskan hingga memicu kemarahan dari berbagai kelompok Islam. Sejumlah organik Islam seperti FPI, NU, dan Muhammadiyah mulai mengorganisir protes dan meminta agar Ahok diperiksa atas dugaan penistaan agama. Aksi besar-besaran pertama digelar pada 4 November 2016, yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam atau Aksi 411. Puluhan ribu massa terjun ke jalan untuk menuntut Ahok agar diproses secara hukum. Aksi ini berlangsung relatif damai hingga sore hari. Namun, pada malam harinya terjadi bentrokan antar massa dan kepolisian. Lalu, pada 16 November 2016, Ahok secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas dugaan penistaan agama. Namun, meski demikian, ia tidak ditahan dan tetap melanjutkan kampanye untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Demonstrasi yang dikenal dengan nama Aksi Super Damai atau Aksi 212 berlangsung pada 2 Desember 2016. Aksi ini jauh lebih besar daripada aksi sebelumnya, dengan klaim peserta mencapai jutaan orang. Demonstrasi ini berlangsung di kawasan Monas, Jakarta. Demonstrasi ini diikuti oleh berbagai kelompok umat Islam dari berbagai daerah. Aksi ini dimaksud untuk menekan pemerintah agar memproses hukum Ahok dengan lebih tegas. Aksi ini berjalan dengan damai dan diakhiri dengan sholat Jumat bersama di Monas. Persidangan Ahok terkait kasus penistaan agama berlangsung sepanjang periode Desember sampai Mei 2017. Ahok membantah telah berniat menistakan agama, namun pada akhirnya ia tetap dijatuhi vonis bersalah. Pada 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dakwaan penistaan agama. Ia segera ditahan setelah putusan dibacakan. Kasus Aksi 212 dapat dianggap sebagai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia karena menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi alat pemersatu untuk menanggapi ketidakadilan sosial melalui aksi ini. Umat Islam tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka dapat bersatu dalam tujuan bersama tanpa kekerasan. Ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan solidaritas dalam menghadapi isu-isu sosial. Aksi 212 juga menginspirasi gerakan serupa di negara lain, menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang dapat berkontribusi pada kemajuan peradaban global. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Mengapa kelompok 6 ini mengambil studi kasus dengan studi kasus bertemakan Gerakan Aceh Merdeka? Hal ini karena Gerakan Aceh Merdeka ini dapat dikategorikan sebagai kontribusi Islam dalam peradaban dunia karena mengedepankan identifikasi keagamaan dan nilai-nilai Islam yang mendalam. Aceh sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia menjadikan gerakan ini sebagai manifestasi perjuangan untuk mempertahankan warisan budaya dan agama. GAM berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan. Sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang telah ditekankan dalam ajaran Islam. Selain itu, gerakan ini berhasil memobilisasi masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan, menunjukkan bagaimana agama dapat menjadikan kekuatan pendorong
mendorong untuk perubahan sosial. Dalam prosesnya, GAM juga mendorong pendidikan dan penyebaran dakwah yang berkontribusi pada penguatan komunitas muslim di Aceh. Dengan semangat resistensi terhadap penindasan, GAM menyebarkan tekad masyarakat Aceh untuk memperjuangkan hak dan martabat mereka, menjadikannya bagian penting dari narasi kontribusi Islam dalam konteks peradaban global. Jadi, untuk penjelasannya sendiri, GAM atau Gerakan Aceh Merdeka itu didirikan pada tahun 1976 oleh Hasan Ditiro. GAM itu merupakan gerakan spastis yang bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia. GAM ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi, politik, dan perlakuan pemerintahan pusat terhadap sumber daya alam di Aceh, terutama minyak, gas, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Selanjutnya, kontribusi Islam dalam Gerakan Aceh Merdeka itu sangat signifikan. Karena apa? Mengingat Aceh ini dikenal sebagai Serambi Mekah, sebuah wilayah dengan sejarah panjang dan dalam penerapan syariat Islam dan peran Islam dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kontribusi Islam dalam konteks GAM dan pergerakan Aceh di antara lain, yang pertama, yaitu dasar ideologi dan identitas. GAM sendiri ini seringkali menggunakan Islam sebagai dasar ideologi untuk menjustifikasi perjuangannya. Mereka memandang Aceh sebagai wilayah yang berbeda secara budaya, terutama karena identitas Islamnya yang kuat di Aceh itu. Selanjutnya, dalam konteks ini, Islam itu dijadikan alasan untuk memperkuat narasi bahwa Aceh itu berhak atas kedaulatan yang lebih besar, di mana atau itu dapat diartikan kemerdekaan dari Indonesia yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang ada di yang ingin diterapkan oleh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Terus yang ketiga yaitu simbolisasi keagamaan. Islam itu digunakan sebagai simbolisme dalam perjuangan GAM. Pemimpin GAM termasuk Hasan Ditiro sering mengingatkan perjuangan mereka dengan jihad. Meskipun ini lebih merupakan perjuangan politik, bukan agama. Dalam narasi yang dibangun, mereka ini mengidentifikasi perjuangan yang untuk kemerdekaan Aceh ini sebagai bagian dari perjuangan membela hak orang Islam di Aceh. Lalu yang keempat yaitu dukungan masyarakat lokal. Islam berperan dalam mobilisasi dukungan masyarakat lokal. Banyak masyarakat Aceh yang merasa bahwa pemerintah pusat tidak hanya mengabaikan hak politik dan ekonomi saja, namun pemerintah ini itu juga mengabaikan atau tidak memberikan tempat-tempat bagi penerapan Islam yang mereka anut. Oleh karena itu, narasi GAM ini berisi tentang kemerdekaan juga mencakup aspirasi untuk menerapkan sistem Islam yang lebih murni di Aceh. Yang kelima atau yang terakhir yaitu konteks sejarah Islam di Aceh. Islam itu telah berakar kuat di Aceh, di mana itu sudah ada sejak abad ke-13. Dari wilayah ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. GAM ini seringkali merujuk pada sejarah panjang Aceh sebagai kerajaan Islam yang berdaulat, yaitu Kesultanan Aceh, yang memiliki hubungan diplomatik dengan dunia Islam dan lainnya sebagai argumen sejarah untuk memperkuat tuntunan kemerdekaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Islam menjadi elemen penting dalam ideologi GAM, perjuangan GAM bukanlah murni gerakan keagamaan. Lebih banyak faktor politik, ekonomi, dan sosial yang melatar belakangi konflik ini. Setelah tsunami di Aceh tahun 2004 kemarin, perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia tercapai melalui perjanjian Helsinki tahun 2005, di mana ini itu memberikan otonomi khusus bagi Aceh, termasuk untuk menerapkan hak-hak syariat Islam di wilayahnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa peradaban Islam memiliki jejak yang signifikan dalam sejarah dan perkembangan dunia, terutama dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Meskipun umat Islam pernah mengalami masa kemunduran akibat faktor internal dan eksternal, kontribusi ilmuwan muslim klasik telah memberikan dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Untuk bangkit dari keterpurukan, umat Islam perlu memanfaatkan potensi internal serta terbuka terhadap tradisi dan ilmu dari luar. Contoh seperti aksi 212 menunjukkan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai alat pemersatu untuk menanggapi ketidakadilan sosial, menggarisbawahi nilai-nilai keadilan dan solidaritas. Dengan demikian, kontribusi Islam terhadap peradaban dunia tidak hanya terlihat dari sejarahnya,
tetapi juga dari upaya kontemporer untuk mencapai keadilan dan kemajuan dalam masyarakat. Baik, ini adalah presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami semuanya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum